Ini mungkin efek ya musim hujan, jadi penolakan terhadap Habib Syekh atau Dul Qadir ini tumbuh subur di mana-mana. Kali ini ada lagi datang dari Banyuwangi, sahabat. Ini coba kita cek beritanya. Setelah ditolak di Tulungagung, puluhan ulama yang ada di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, juga menolak adanya acara yang dihadiri oleh Habib Syekh bin Abdul Qadir Asgaf. Kedatangan Habib Syekh di Kabupaten Banyuwangi itu ditolak oleh para ulama, kiai dan gus, dengan mengatakan Rizik Syihab guru NU, Rizik Syihab idola NU. Habib Syekh dinilai telah melecehkan organisasi NU. Itu merupakan pembohongan publik dan kami sebagai masyarakat NU tidak terima dengan apa yang dikatakan oleh Habib Syekh tersebut. Rencana aksi turun ke jalan akan mengerahkan ribuan massa terkait penolakan kedatangan Habib Syekh. Alhamdulillah kedatangan Banyuwangi, beserta para ustadz, para kiai, para santri sepakat menolak kehadiran Habib Syekh bin Abdul Qadir Asgaf untuk Tuhan kakinya di bumi Belambangan. Ini sudah dengar ya, bagaimana penolakan yang dilakukan oleh masyarakat pribumi terhadap Habib Syekh atau Dul Qadir ini. Jadi sekali lagi hal ini dilakukan bukan tanpa alasan. Kenapa? Karena memang beberapa waktu yang silam kita sudah mendengar sendiri bagaimana premingan terhadap Pak Rizik Syihab itu diungkapkan sendiri oleh beliau ini, Dul Qadir, dalam satu pengajiannya waktu itu. Ada Rizik Syihab, kemudian ada Dahlan Iskan sebagai Menteri BUMN. Beliau secara tegas dalam salawatannya itu mengatakan bahwa Rizik Syihab adalah gurunya NU. Nah, hal itu terjadi beberapa waktu pasca Rizik Syihab mengatakan bahwa Gus Dur tidak saja buta hatinya, tapi juga tidak saja buta matanya, tapi juga buta hatinya. Alhasil pasti akan membuat warga NU meradang. Dan apa yang terjadi, mereka pada saat itu menyimpan dalam hatinya. Kapan waktu itu dilelahkan, ya nanti pasca Kiai Imanuddin Usman Al-Bantani dengan tesisnya. Kemudian orang-orang sudah pada berani hari ini bersikap. Nah, itulah yang terjadi. Jadi selama ini dipendam. Makanya saya selalu mengatakan bahwa tesis Kiai Imanuddin Usman Al-Bantani terkait dengan nasab Kelambak Lawi yang rungkat ini memberikan inspirasi tersendiri dan memicu keberanian bagi umat, terutama orang-orang Nahdien, untuk mengemukakan apa yang ada di dalam hatinya yang selama ini tersimpan dengan rapi. Ya, kalau istilahnya Gus Yahya husnuzon, tetapi husnuzonnya itu sesungguhnya hanya di permukaan, di dalam hatinya tersimpan sesuatu yang membuat memang mereka harus keluarkan. Dan momentumnya itu ada pada saat hari ini. Tak kala tesis Kiai Imanuddin Usman Al-Bantani tidak sanggup dibantah oleh para Kelambak Lawi. Kalaupun misalnya Bung Hani pernah menciptakan satu kitab atau satu buku yang tebalnya itu sekitar 600 halaman, dan itu pun sudah dikuliti habis-habisan oleh kiai-kiai NU, terutama Kiai Nur Syihab, bahwa rujukan-rujukan yang dia kutip di dalam bukunya itu masih kisaran abad yang baru, masih abad ke-12, sementara yang disoal itu adalah abad ke-4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Nah, alhasil inilah yang terjadi hari ini. Banyak orang yang kemudian menjadi sadar dan mulai mengungkapkan perasaannya. Di Tulungagung sudah bergolak, kemudian di Banyuwangi ini bergolak juga. Lalu yang paling menghebohkan itu di Pekalongan, warga MWCNU malah itu mengecam tindakan Dul Qadir, termasuk di sana yang ikut dikecam adalah adanya indikasi, bukan lagi indikasi ya, adanya agenda bagi Abah Lutfi untuk merubah sejarah NU dan Jatman, termasuk bagaimana melakukan pemalsuan makam dan penggantian sisila-sisila terhadap leluhur Nusantara. Itu juga membuat warga NU Pekalongan meluapkan kemarahannya, dan itu juga saya sudah
Artinya apa? Kalau dulu orang-orang ini semua sangat disegani karena dianggap sebagai cucu Rasulullah, memang hari ini betul-betul sudah rungkat. Sudah tidak bisa lagi diselamatkan. Karena itu, apapun yang terjadi hari ini bagi saya ini adalah merupakan buah dari apa yang dia tanam selama ini. Mereka terlalu sombong, mereka terlalu angkuh, mereka selalu menganggap dirinya orang yang tanpa dosa, atau kalaupun berdosa tidak ada masalah karena ada kakeknya yang akan memberikan syafaat katanya. Dan bukan sampai di situ saja, dia pun mengklaim dirinya mampu memberikan syafaat. Karena itulah banyak orang-orang pribumi yang hari ini menjadi mukibing akut, yang takluk sama mereka karena harapannya dia bisa masuk surga secara singkat berdasarkan syafaat yang bisa diberikan oleh mereka-mereka semua ini. Jadi jalan pintas, makanya banyak anak-anak yang nakal selama ini kita tahu itu bergabung ke mereka. Karena itu sahabat, karenanya kalau diskusi ini terus berlanjut, ya kita sokong selama itu ranahnya ilmiah ya. Diskursus ini tidak boleh dihentikan, sebab bagaimanapun juga ini adalah tanggung jawab kita bersama, tanggung jawab anak bangsa, bagaimana melihat bangsa ini ke depan tetap utuh, sebab penjujalan nasab yang diberikan oleh mereka, doktrin-doktrin yang diberikan oleh mereka itu bisa saja merusak marwah dan budaya bangsa kita, yang pada akhirnya akan membuat anak-anak pribumi kehilangan jati dirinya. Itu yang saya selalu ungkapkan di mana-mana, bahwa jati diri suatu bangsa, jati diri suatu wilayah, suatu kampung itu sangat terletak pada budaya-budaya lokal yang ada di tengah-tengah masyarakat, yang hari ini mereka gencar untuk menghapus itu semua. Baik dalam konteks sejarah yang ditulis di kitab-kitab mereka ataupun di buku-buku mereka, ataupun misalnya lewat ceramah-ceramah yang sering mereka hembuskan atau selingkan pada saat berdakwah di panggung-panggung. Oleh karenanya sekali lagi ke depan saya kira sudah benar apa yang dilakukan oleh orang Banyuwangi ini. Kita berharap mereka semakin sepi undangannya. Tidak boleh lagi diundang-undang untuk ceramah, karena yang dilakukan di sana pasti mendoktrin, termasuk saya kira doktrin-doktrin memusuhi pemerintah itu yang acap kali mereka lakukan terhadap orang-orang pribumi, para mukibing sejati. Akhirnya apa yang terjadi hari ini sekali lagi itulah yang mereka tuai dari hasil tanaman-tanamannya selama ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah ditolak di Tulungagung, puluhan ulama yang ada di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, juga menolak adanya acara yang dihadiri oleh Habib Syekh bin Abdul Qadir Asgaf. Kedatangan Habib Syekh di Kabupaten Banyuwangi itu ditolak oleh para ulama, kiai dan gus, dengan mengatakan Rizik Syihab guru NU, Rizik Syihab idola NU. Habib Syekh dinilai telah melecehkan organisasi NU. Itu merupakan pembohongan publik dan kami sebagai masyarakat NU tidak terima dengan apa yang dikatakan oleh Habib Syekh tersebut. Rencana aksi turun ke jalan akan mengerahkan ribuan massa terkait penolakan kedatangan Habib Syekh. Agar sabilah dagangan Banyuwangi, serta para ustadz, para kiai, para santri sepakat menolak kehadiran Habib Syekh bin Abdul Qadir Asgaf untuk kakinya di bumi Belambangan. Semangat!